Wahia isim mausul yaitu alladzi, alladzani, alladzina wa hadhil asma lil mudzakkar. Isim-isim ini untuk mudzakkar. Wallati, wallatani, wallati, walla'i lil muannas. At-talibul ladzi amama al-masjid Muhammad. At-talibani alladhani amama al-masjid Muhammad wa Zaid. At-tullabul ladzina amama al-masjid Muhammad, Zaid wa Ali. Contoh dalam kalimatnya. Wallati, wallatani, wallati, walla'i lil muannas. At-talibatul lati amama al-masjid Fatimah. At-talibatul latani amama al-masjid Fatimah wa Aisyah. At-talibatul lati atau allai amama al-masjid Fatimah, Aisyah wa Zainab. 15 Khamsata Asyar. Ya, coba yang lain, coba. Siapa yang bisa contoh yang lain? Alladzi aw allati terserah. Jamak musanna mufrad. Nah, Bapak. Ar-rajulu alladzi Muhammad. Nam jadi ar-rajulu alladzi fil masjid Muhammad. Sahih. Al-mar'atu allati fil masjid Aisyah. Kita lanjutkan. Wa man lil akil mustarak, dan man untuk lil akil, untuk yang berakal, mustarak. Apa mustarak? Mustarak berserikat. Berserikat antara yang mufrad atau yang mutsanna atau yang jamak, baik itu mudzakkar maupun muannas. Makna mustarak ya dalam kalimat ini lil akil mustarak. Man di sini mungkin antum tahunya man istifhamiyah. Man untuk kalimat tanya, man rabbuka, man ismuka. Ini man istifhamiyah. Kalau man di sini man mausulah. Man tapi huruf sambung, huruf mausul, isim mausul. Artinya siapa? Bukan siapa, bukan kalimatnya, bukan, tapi man artinya yang. Nah, bukan, itu man syartiyah, beda lagi nanti. Man istifhamiyah, mausulah dan syartiyah. Di sini man mausulah. Contohnya digunakan untuk yang mufrad, mutana, jamak, baik itu mudzakkar maupun muannas. Misalnya ada kalimat ahsin, man yuhsin ilaika. Berbuat baiklah kepada yang berbuat baik kepadamu.
man di sini bukan man istifhamiyah seperti kan man isbuka man robuka, bukan, tapi man mausulah. Ya. Berbuat baiklah kepada yang berbuat baik kepadamu. Ya, ini man di sini bukan man istifhamiyah tapi man mausulah. Itu tadi. Ya. Man al mausulah. Atau kalimat lain misalnya ja'a man najaha. Apa artinya? Telah datang yang berhasil. Enggak. Itu tadi man istifhamiyah. Kalau ini man mausulah. Ini baik untuk yang ini mufrad mudzakkar atau yang mungkin tadi kan mustarak, baik jamak mudzakkar, jamak mutanna, kemudian mufrad, baik itu mudzakkar maupun muannas. Kalau muannas misalnya jaa man najaha. Nah, telah datang wanita yang berhasil, sukses, lulus. Ya. Kalau jamak ja'aman najahu. Ya. Atau kalau musanna najaha. Najah na jamak mudzakkar, jamak muannas. Ya. Ini makna mustarak berlaku untuk jamak muannas, jamak mudzakkar, mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar atau musanna muannas. Najah kata. Ini cuma man doang, tapi mustarak, ya. Mufrad, musanna dan jamak mudzakkar atau muannas. Maknanya bukan siapa kalimatnya, tapi yang, ya. Ja'a man najaha. Ja'a man najahu. Wa ma li ghairil akil mustarak, dan juga ada ma mausulah, ma yang isi mausul li ghairil akil, yang tidak berakal. Mustarak, ya sama mustarak, jamak mudzakkar, mufrad musanna, jamak mudzakkar atau muannas. Contohnya apa? Ma tapi bukan istifhamiyah. Kalau mas muka, nah, ra'aitu ma fil masjid sahih. Ya. Nah, sahih. Nah, ma al-mausulah di sini bukan ma istifhamiyah. Ra'aitu ma fil masjid, mungkin ra'a al-insan atau ra'a al-kursi atau ra'a al-maktab, maka ra'aitu ma fil masjid. Atau akhrij ma indak, keluarkan ma indak, apa yang ada di milikmu. Akhrij ma fi haqiqatika, ma al-mausul, bukan ma istifhamiyah sebagaimana man, ada man istifhamiyah, ada man mausul. Ya. Wa hiya takunu ma'rifatan. Man dan ma'al mausulah tadi takunu ma'rifah, menjadi masih menjadi ma'rifah
bisilatiha, ya, dengan sambungannya, yaitu silatul mausul. Contoh silatul mausulnya mithlu al-muslimu huwa, contohnya mithlu kalimat wa sendiri, al-muslimu huwa alladhi istaslama lillah. Alladhi isim mausul, istaslama silatul mausul, ya. Ketika al-muslimu huwa alladhi, ini kan belum ma'rifah alladhinya, belum jelas. Tapi dengan adanya silatul mausul istaslama menjadi jelas. Seorang muslim adalah yang istaslam, menyerahkan diri lillah, kepada Allah. Ya. Kalimat yang datang setelah isim mausul. As-salihatu hiya, wanita yang saleh yaitu allati ata'at, yang taat rabbaha, rabbnya. As-salihatu hiya allati ata'at rabbaha. As-salihatu hiya allati, belum ma'rifah isim mausulnya. Ketika ada kalimat setelah isi, ketika ada silatul mausul ata'at, ya, menjadi yang di sini dari masjid, iya, makanya asmaul mausulah termasuk isim ma'rifah. Tapi lebih harus diperjelas dengan adanya silatul mausul. Lebih sempurnakan lagi dengan adanya silatul mausul. Nah, di semester kapan? Di semester Februari 23. Di kalender di Fakultas PP 23. Belum ada skor, mudah-mudahan selesai. Hah? Ya, maksudnya paling tidak di semester dapat skor kita. Ya biar nanti setelah ini juga menyelesaikan yang separuhnya. Ya, berikutnya asmaul isyarah, isim isyarat. Isim isyarat yaitu hadza, hadani, haula. Lil mudzakkar al-qarib, untuk mudzakkar al-qarib yang dekat. Apa? Saya dengan aku. Iya. Saya lagi isi misalnya. Misalnya hadza talibun, hadzani talibani, haula'i tullabun. Itu sudah jumlah mufidah dengan isim isyarah. Wa hadhihi wa hatani haula'i lil muannats al-qarib, hadhihi talibatun, hatani talibatani, haula'i talibatun. Dzalika ulaika lil mudzakkar al-ba'id, untuk laki-laki mudzakkar al-ba'id yang jauh. Dzalika talibun, dzalika talibani, ulaika tullab.
Dzalika rajulun, dzalika rajulani, ulaika rijal. Tilka tanika ulaik lil muannats al-ba'id. Tilka imra'atun tanika imra'atani talibatani, ulaika nisaun, ulaika talibatun, dan seterusnya, ya. Al-ha fiha litanbih, litanbih untuk mengingatkan. Wal lam lil ba'i, wal kaf lil khitab. Kalimat dzalika za litanbih, lam lil ba'i, kaf lil khitab yang diajak berbicara. Litanbih untuk mengingatkan. Ketika saya mengatakan dzalika, za litanbih untuk mengingatkan agar yang diajak berbicara apa? Perhatian. Kemudian lamnya lil ba'dali untuk menunjukkan bahwasanya sesuatunya itu jauh. Kemudian kafnya lil khitab yang diajak berbicara. Artinya pada kalimat dzalika ada 3 kalimat, ya, yang masing-masing memiliki makna dza, agar yang diajak berbicara ada perhatian, tanbih, kemudian lam menunjukkan jauh, ya, dzalika masjid, ya, kafnya untuk yang diajak berbicara, menjadi namanya isim isyarah lil ba'id. Tanbih, ya, ada di tanbih. Lil tanbih, lam lil bu'di untuk menunjukkan yang jauh, bu'd ba'id. Wal kaf lil khitab, kaf menunjukkan untuk yang diajak berbicara. Ini lagi dirinci. Al-ha fiha litanbih wal lam lil bu'di wal kaf lil khitab. Ini rincian dari kalimat dzalika, ya. Pada isim isyarah dzalika, apa tulis? Kelihatan? Za-nya namanya litanbih agar perhatian, lamnya lil bu'di atau lil bu'di untuk menunjukkan yang bahwasanya yang diisyaratkan itu jauh, kemudian kafnya lil khitab yang diajak berbicara. Artinya ketika kita mengisyaratkan sesuatu, kan kita mengajak berbicara seseorang, memberitahu seseorang, dzalika masjidun, ya Muhammad, dzalika masjidun, kafnya ini kepada Muhammad yang diajak berbicara. Pada kalimat dari pada kalimat hadza sama ha juga kita ha juga sama litanbih.
Za di sini isim isyarah. Lil isyarah. Za di sini lil isyarah. Za-nya pada kalimat hadza hadhihi lil tanbih. Hadza ha lil isyarah, ha li tanbih, za lil isyarah, kemudian dzalika za lil isyarah, lam lil bu'ti, kaf lil khitab. Berarti kalau hadza lil tanbih, lil isyarah sama Lil khitab. alif lil khitab. Kafnya. Kalau hadza Hadza gak ada lil khitabnya. Gak ada lil khitabnya. hanya ha dan za. Cuma ada tanbih dan isyarah saja. Kalau untuk lil qari, isim isyarah yang dekat hanya ada tanbih dan isyarah saja. Tapi kalau jauh isyarah, kemudian lil bu'd dan lil khitab. Isyarat tanbih agar perhatian, menjadikan perhatian. Untuk muannasnya sama juga. Ya? Untuk muannasnya sama juga. Hadhihi sama. Hadhihi li al-ha li tanbih, kemudian di sama isyarah muannas. Kalau da isyarah mudzakkar, di isyarah muannas. Kalau firqahnya berarti taknya. Apa? Ta'nya. Ta'nya ta lil isyarah, lam lil bu'd, kemudian kaf lil khitab. Kemudian kalau musanna ta'nya dijadikan dua, ta mim, kemudian ta di sini lil isyarah, kaf lil khitab. Boleh ke jamaknya? Wa huna lil qarib al mustarak. Untuk yang dekat mustarak baik itu mudzakkar maupun muannas, guna rajulun guna, baqaratun guna. Ya, mustarak mudzakkar muannas mufrad jamak, tullabun guna, talibun guna. Wa hunaka mutawassit. Kalau guna lil qarib dekat, guna untuk yang pertengahan mutawassit, hunaka mutawassit, hunaka talibun, hunaka talibatun, hunaka masjidun, baik itu berakal atau tidak berakal. Wa hunalika wa thamma lil ba'id al mustarak, untuk yang jauh mustarak, baik itu mudzakkar muannas mufrad jamak atau mutsanna. Hunalika talibun, hunalika talibatun, hunaka tullabun, hunaka talibatun. Sama juga sama. Sama talibun, sama talibatun, sama tullabun, sama talibatun. Sama
kemudian hunalika di sana, sama bukan summa. Kalau summa kemudian, kalau sama hunalika di sana. Nanti kita kalau sudah baca kitab, misalnya nanti saya ketemu kalimat wa min thamma, dan dari sana. Maknanya sama hunaka atau hunalika. Tapi sama lil ba'id. Ya, kalau hunaka mutawassit, pertengahan. Kalau hunalika dan sama maknanya sama-sama di sana, cuma untuk yang jauh. Bukan thumma, berbeda antara thumma dengan thamma. Huna qarib. Hunaka mutawassit, pertengah. Kalau jauh hunalika dan sama. Huna qarib, hunaka mutawassit, pertengahan, hunalika dan sama yang jauh. Huna rajulun atau rajulun huna masjidun, huna tullabun. Ya, mustaraf baik itu untuk mudzakkar atau muannas, baik itu untuk mufrad, jamak atau tunggal. Ya, mufrad, mutsana atau jamak. Ya, isim isyarah. Kemudian berikutnya al-mu'arraf bi al. Ya. Ini masih bagian ma'rifah, kita masih pada pembahasan ma'rifah, ada dhamir, ada alam, ada isim mausul, ada isim isyarah, dan ada mu'arraf bi al. Al-mu'arraf bi al yang ditakrifkan dengan adanya alif lam. Ini sudah sering kita bahas. Cuma di sini dirinci. Apa macam-macam alif lam yang masuk ke dalam isim. Wa huwa alif lam yaitu al-mu'arraf bi al, yaitu kullu ismin, setiap isim nakiratan, yang nakirah, dakhala alaihi alut ta'rif, yang masuk ke dalamnya, yaitu masuk ke dalam isim al-ta'rif, alif lam ta'rif. Mithlu, contohnya alhamdulillah. Alif lam di sini lil istighraq. Di sini penulis atau dalam sharaf di sini dibagi alif lam jadi 5 macam. Yang pertama alif lam lil istighraq. Istighraq mencakup seluruhnya. Makanya ketika kita menerjemahkan alhamdulillah, segala pujian lillah, untuk Allah. Alif lam di sini alif lam lil istighraq. Ya. Ciri-ciri alif lam al istighraq itu bisa dimasuk kata kul. Apa arti kul? Kullu, seluruh, setiap. Alhamdulillah bisa dimasuki kata kul. Kullul hamdi, setiap pujian untuk Allah. Makanya diterjemahkan di bahasa kita menjadi segala puji, seluruh pujian hanya untuk Allah. Dalam ayat lain ada, dalam Al-Quran ada wa khuliqal insan, mana hadil jumlah atau mana hadil ayat? Menjadikan manusia lemah. Allah menciptakan manusia dengan lemah. Ya, manusia diciptakan lemah.
Alif lam di sini juga alif lam, para ulama mengatakan alif lam lil istighraq. Karena bisa dimasukkan kul. Wa khuliqa kullul insan dha'if. Setiap manusia diciptakan lemah. Ya, lemah di hadapan Allah. Ya, meskipun ada yang kuat, ya kuat sesama manusia, tapi kalau di hadapan Allah lemah. Ya, alif lam pada kalimat al-insan lil istighraq sama. Ya. Yang kedua, dibayani haqiqatil jins. Yaitu misalnya ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Dibayan untuk menjelaskan hakikat al-jins, hakikat jenis kelamin. Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Alif lam di sini dibayan hakikatil jins, bukan lil istighraq. Kalau kita masukkan kullu ar-rajul aqwa minal mar'ah, bisa setiap laki-laki pasti lebih kuat dari wanita. Ada wanita di sana yang lebih kuat daripada laki-laki. Maka alif lam di sini pada kalimat ar-rajul bukan lil istighraq tapi li bayan hakikat al-jins. Makna secara itu apa? Libayan untuk menjelaskan bayan. Untuk bayan menjelaskan hakikatil jinsi, hakikat jenis kelamin, hakikat suatu jenis. Yang ketiga, jenis alif lam yang ketiga lil ahdiyah ad-dhihniyah atau al-ilmiyah. Lil ahad al-dhihn, apa al-dhihn? Sudah kita pikir, al-dhihn artinya pikiran. Ad-dhihniyah, kita terjemahkan ad-dhihniyah pikiran. Al-ilmiyah dari kata ilmu sudah diketahui. Artinya lil ahdiyah ad-dhihniyah yang secara pikiran sudah diketahui, di akal sudah kita bayangkan, sudah kita ketahui yang dimaksud dengan isim tersebut, yang dimaksud oleh isim tersebut, alif lam tersebut. Ma'rifah ini yang mungkin sering kita maksud dengan ma'rifah tadi, sudah kita ketahui. Contohnya ketika Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Allah memerintahkan kepada kita atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Sudah ada di pikiran kita yang dimaksud rasul di sini siapa? Muhammad SAW, karena Muhammad Rasulullah SAW yang diutus kepada kita. Maka ketika Allah berfirman atiur rasul, taatilah rasul, langsung kita ada di pikiran kita bahwasanya yang dimaksud rasul adalah Muhammad SAW. Gak mungkin Ibrahim, gak mungkin Nuh, dan seterusnya. Ya, secara di pikiran kita sudah kita ketahui. Apa kalian mengatakan? Nah, betul. Setelah pelajaran shorof, nanti pelajaran apa? Nahwu misalnya ja. Setelah pelajaran nahwu, setelah pelajaran shorof selesai pelajaran nahwu, kalian sedang siap-siap pelajaran nahwu. Ustaz datang, kalian mengatakan ja'al ustaz. Ya, ustaz nahwu ya ustaz, aib saja. Maka ketika ada tolib yang ja'al ustaz, langsung ada di pikiran kalian ustaznya dari ustaz AM, yaitu alif lam lil ahdiyah ad-dhihniyah. Yang keempat lil ahdiyah ad-dzikriyah, dzikr, menyebutkan. Nah, dzikr, dzikr apa dzikir? Nyebut. Dzikir, nyebut.
artinya sudah tersebut pada kalimat sebelumnya. Ya. Contohnya ja'ani rajulun fa'aqrabtu rajulan. Ja'ani rajulun, datang kepadaku rajulun, seorang laki-laki. Fa'aqrabtu rajulan, maka aku memuliakan ar-rajulan, seorang laki-laki. Pada ar-rajul yang kedua ada alif lamnya, dan di sini namanya alif lam lil ahdiyah az-zikriyah. Siapa rajulnya? Itu rajul tadi yang disebut, yang datang, bukan laki-laki yang lain, tapi laki-laki yang datang bertamu kepada dia. Ya. Saya mengatakan ja'ani rajulun, datang kepada saya seorang laki-laki, nakirah. Fa'akramtu rajulan, maka aku memuliakan seorang laki-laki. Tapi alif ar-rajul yang kedua di sini adalah alif lam. Ar-rajulnya ma'rifah dengan alif lam. Ya. Sudah laki-lakinya sudah ada yang dimaksud, bukan laki-laki lain, tapi laki-laki yang datang tadi. Yang terakhir lil ahdiyah al-huduriyah. Hudur, hadir. Hadara masdar dari hadara yahduru. Ya. Lil ahdiyah al-huduriyah. Contohnya sa'usafirul ayya al-yawma. Ketika al-yawm di sini pakai alif lam, namanya alif lam al-huduriyah, menunjukkan waktu. Al-yawm, hari yang dia ada di situ. Ketika mengatakan sa'usafirul yawma, saya akan bersafar al-yawm, berarti yang dimaksud al-yawm adalah hari yang dia ada yang ada di hari tersebut. Lain yang kata alif lam, sa'usafiru yauman. Sa'usafiru yauman tidak pakai alif lam. Maka yang dimaksud yaum di situ bisa hari kapan saja. Mungkin hari ini atau besok atau besoknya itu lagi dan seterusnya. Ya, ketika dinakirahkan. Tapi ketika sa'usafiru yauman, ya, hari yang ada yang dia pada hari tersebut. Ya. Anak usafiru, safaro yusafiru, anak usafiru. Seakan, saya akan kemarin sa dan saufa. Seakan tapi dekat, kalau saufa akan tapi lampau dan jauh, masih lama. Sa'usafir, saya akan safar al-yawm, pada hari ini. Ya, kemudian berikutnya al-mudhaf ila ma'rifah, yang menjadi mudhaf juga, yang menjadi ma'rifat. Suatu isim menjadi ma'rifah juga ketika mudhaf disandarkan ila ma'rifah, kepada isim yang ma'rifah juga. Ya, yang disandarkan kepada isim ma'rifah juga. Ya, wa huwa alladhi yakunu ma'rifatan bil idhafati ila ahadil ma'arifis sabiqah. Wa huwa alladhi, yaitu yang yakunu ma'rifatan, menjadi ma'rifah bil idhafah, dengan diidhafahkan ila ahadil ma'arif as-sabiqah, kepada salah satu dari ma'arif, bentuk jamak dari ma'rifah
kepada ma'rifah as-sabiqah yang telah lalu, baik diidhofahkan pada isim isyarah atau isim mausul atau alam atau mu'arraf bi al, maka yang sebelumnya nakirah ketika diidhofahkan kepada ma'rifah tadi menjadi ma'rifah juga. Mithlu, contohnya, hadza kitabu Ahmad. Kitab ma'rifah nakirah. Nakirah, tapi diidhofahkan kepada Ahmad yang ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Kitab menjadi ma'rifah. Ketika mengatakan hadza kitabun, ma'rifah. Tapi ketika diidhofahkan ma'rifah, yang ma'rifah diidhofahkan pada yang nakirah, kitab nakirah diidhofahkan pada ma'rifah menjadi ma'rifah. Kitabu Ahmad, kitabnya Ahmad, sudah tertentu. Berarti nggak bisa kalau Alkitab Ahmad salah itu? Salah. Alkitabu Ahmadu salah. Sesuanya apa? Harus nakirah, mudhofnya. Ya, kalau mudhof ilaihnya boleh nakirah, boleh ma'rifah. Yang penting majrur. Tapi kalau Alkitabu Ahmadu atau Alkitabu Ahmada sama. Karena mudhof nakirah. Alkitab kitab nakirah. Kitab mudhof harus nakirah. Mudhof ilaihnya boleh ma'rifah, boleh nakirah. Nanti saya jelaskan. Kitabu Ahmad, kitabur rajuli. Nah, didhofahkan pada kitabut thalibi. At-thalib ma'rifah. Tapi kan ma'rifah dengan al-rajul ma'rifah. Kalau kitab yang nakirah, Kitab yang nakirah disandarkan pada ma'rifah, didhofahkan pada ma'rifah, maka ini menjadi ma'rifah. Hadza qalamuhu. Qalam nakirah didhofahkan pada dhamir. Ya, dan dhamir termasuk ma'rifah karena yang namanya dhamir ada tempat kembalinya. Ya, pasti ada tempat kembalinya, makanya ma'rifah. Misalnya hadza qalamuhu, kembali ke Ahmad misalnya. Ya, berarti pulpen di situ hadza qalamuhu, ini pulpennya. Di situ kembali kepada Ahmad misalnya, menjadi ma'rifah. Sudah diketahui pulpen milik siapa. Ya. Yang namanya mobil pasti ada tempat kembalinya. Ya, misalnya ada kalimat Muhammadun. Ya, terus ada kalimat hadza qalamuhu, ini pulpennya Muhammad. Hadhihi haqibatul ladzi jalasa. Haqibat mudhaf nakirah didhofahkan pada isim mausul, dan isim mausul termasuk ma'rifah. Ya, maka menjadi jelas. Hadhihi haqibatul ladzi jalasa, ini tasnya orang yang duduk. Ya. Kalau hadhihi haqibatun masih nakirah, belum jelas. Tapi ketika diidhofahkan pada isim isyarah atau isim mausul menjadi ma'rifah. Hada waladu tilkal mar'ah, ini anaknya wanita itu. Ya, walad nakirah, tapi didhofahkan pada tilka isim isyarah. Ya, bahkan menjadi ma'rifah. Dan isim isyarah termasuk isim ma'rifah. Hada waladu tilkal mar'ah. Fahimna darsa sarfi. Paham tak? Saya pusing.
Fahimna, kami faham dars nakirah. Ketika disebutkan darsan, pelajaran apa belum ketahui. Tapi ketika diidhofahkan kepada sesuatu yang nakirah menjadi sesuatu yang ma'rifah menjadi ma'rifah. Darsa sarfi, darsa tauhid, darsa fiqh dan seterusnya. Kalau diidhofah hanya kepada nakirah juga tetap nakirah. Kalau ini semua tadi contoh diidhofahkan kepada ma'rifah. Kalau diidhofahnya kepada nakirah maka masih tetap nakirah. Contohnya apa? Darsa sorfin ya. Atau qalamu talibin. Hadza qalamu at-talibi. Ditawakkan kepada ma'rifah, ada tolib yang dimaksud. Hadza qalamu talibin. Mudhof sama, mudhof ilaih juga sama. Cuma karena didhofahnya pada nakirah, maka ini juga masih nakirah. Pulpet tolib atau tolib yang mana? Jadi secara umum tidak boleh menjadi tanda itu ya. Kalau nakirah dihubungkan dengan nakirah. Ini Ya. mubtada. Ketika qalamu talibin mubtada. Qalamu talibin ala maktab mubtada khabar, sempurna udah. Cuma kolam tolib nggak tahu tolib yang dimaksud siapa, masih umum. Kalau ini kan sudah ada tolib yang dimaksud, ya. Kalau ini masih umum, tapi secara kaidah tetap susunannya dia mubtada. Qalamu talibin, qalamu talibi sama. Qalamu talibi ala maktab, qalamu talibin ala maktab, sama-sama mubtada khabar, cuma tolibnya masih nakirah. Kaidah umum kan kalau mubtada besarnya makrifat. Itu bagaimana dengan katakan misalnya Ada mubtada nakirah. Nanti aku pelajari. Ada, enggak tahu di sini di kitab antum ada enggak, tapi nanti ada syaratnya mubtada juga nakirah. Dan itu boleh. Kalau ada pendinginnya nih, cendol. Jangan panas. Iya. Ini untuk mengetahui ma'rifatnya satu benda Ustaz. Ma'rifatnya suatu benda betul. Ya. Imamu Jelas. al-masjid. Ada yang dimaksud masjidnya. Ya. Imam masjid ada yang dimaksud, tapi kalau imamu masjidin gak ada yang dimaksud, masih nakirah, masih umum. Pak Muhammad melihat jam terus, udah gak sabar pengen selesai. Ya, sampai sini dulu. Sudah sebentar. Saya khawatir nggak selesai. Ini cuma perkenalan saja. Ya. Nanti lebih dalam lagi di Soro semester 3. Ya. Dan semester 4. Penjabaran. Dan lebih pusing lagi. Ya, insya Allah.
Semester 3-4 cuma tafsir istilahi dan tasrif lughawi. Huwa huma hum hiya huma hunna. Kata kata. Kemudian dhahaba yadhabu, dhahiban madhhub dan seterusnya. Madhhab Semester berapa, Ustaz? 3 dan 4. Tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Jalasa yajlisu, jalisan, julusan, majlis, mijlas dan seterusnya. Jalasa tidak beri ngapalin kayak gitu. Apa? Tapi nggak selalu juga. Itu memang ada kalimat-kalimat yang setelah itu menggunakan min, ada kalimat-kalimat yang setelah itu menggunakan an. Seperti korib dan bait. Korib dan bait nggak bisa diraba semua kan? Tapi korib min, bait an. Baiti korib min al masjid. Baiti ba'id an al-masjid. Memang ada kalimat-kalimat yang khusus seperti hasora setelahnya harus ala. Dakhala ila, kharaja min. Memang ada kalimat-kalimat yang huruf jarnya setelah itu khusus. Enggak boleh diganti yang lain. Ya. Seperti dakhala harus ila. Enggak boleh dakhala fi. Kharaja min. Hasola mendapat, hasola yang suruh, ala, ya, ba'id min, ba'id an qorib min. Memang ada kalimat-kalimat yang secara khusus huruf jarnya khusus setelah itu. Ada yang tetap. Dan itu dihafal, ya itu dihafal. Seperti jamak taksir kan dihafal, ada kaidahnya. Yarghabu fi, yarghabu an. Kalau ini kalau ini hanya kalau nggak fi dan kalau yarghabu fi suka, kalau yarghabu an benci. Makanya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, di situ raghiba an benci. Kalau raghiba fi suka, lawannya. Ya, itu memang ada istilah, ada kalimat-kalimat yang huruf jarnya khusus, ya, tidak bisa digantikan. Gak ada rohiba ala, ya, rohiba ila gak ada. Kalau nggak fi, dan itu hanya pada kalimat-kalimat tertentu, ya. Faslun 5 menit lagi. Mu'rab, pengertian mu'rab saja. Kita bahas mu'rab, mabni pekan depan. Al-ismu bin nadhari ila taghyiri akhirih. Isim dilihat dari perubahan bentuk akhirnya. Di sini maksudnya perubahan harokat akhirnya. Ya. Al-ismu bin nadhari ila taghyiri akhirih yanqasimu ila ismain. Isim dilihat dari taghyir akhirnya, perubahan harokat akhirnya, yang qasimu ila ismaini, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama mu'rab, isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Yang pertama mu'rab. Apa itu mu'rab? Wa huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih, yaitu yang yataghayyar, berubah, syaklu, bentuk akhirnya. Maksudnya bentuk di sini harokat akhirnya.
syakal bentuk. Biikhtilafil awamil ad-dakhilah alaihi, karena berbedanya al-awamil, amil-amil ad-dakhilah alaihi yang masuk ke dalamnya. Al-awil di sini apa kita artikan? Huruf-huruf atau posisi. Ya. Berbeda sesuai dengan posisinya maksudnya. Apakah dia fa'il atau maf'ul dan seterusnya. Contohnya pada kalimat Muhammad. Ya. Ada kalanya Muhammadun, ada kalanya Muhammadan, ada kalanya Muhammadin, tergantung posisinya, yaitu yang dimaksud dengan bikhtilafil awamil ad-dakhilah alaih, sesuai dengan amil-amil atau posisi-posisi yang ada padanya. Contohnya pada kalimat Muhammadun qaimun, Muhammadun qaimun, Muhammad huruf akhirnya dhammah karena dia mubtada. Ra'aitu Muhammadan. Di sini Muhammad sudah bukan Muhammadun lagi, tapi Muhammadan fathah karena posisinya apa? Maf'ulun bih, aku melihat, aku fa'il, Muhammad maf'ul, ya, Muhammad dan itu tadi bikhtilaf, yang dimaksud dengan bikhtilafil awamil ad-dakhilah alaihi, sesuai dengan posisinya itu tadi. Muhammadun qaimun, Muhammad mubtada, ra'aitu Muhammad dan Muhammad maf'ulun bih. Salamtu ala Muhammadin, aku salam ala Muhammadin, kepada Muhammad. Di sini Muhammad kasroh karena majrur dengan huruf jar ala. Ya, itu yang dimaksud dengan bikhtilafil awamil ad-dakhilah alaihi. Kemasukan ilah, kemasukan ilah, misalnya ina gitu segala macam. Sama, itu namanya juga amil. Dan bukan hanya pada isim saja, juga pada fi'il. Oleh contohnya pada isim, juga pada fi'il. Kalau yang Muhammadun qaimun, ra'aitu Muhammadan, ra'aitu salamtu ala Muhammadin, isim. Juga pada fi'il. Yadhabu Muhammadun ila suqi. Tergantung yadhabu di sini dhammah. Sorry. Harakat akhirnya juga bisa berubah, yaitu tadi bikhtilafil awamil ad-dakhilah alaih, tergantung amil yang masuk ke dalam kalimat ini. Contohnya amil jazm lam. Ini namanya amil. Tadi ada di pelajaran nahwu namanya amil jazm. Amil yang menjazmkan, yang mensukunkan. Ketika kemasukan lam fil mudhari menjadi lam yadhhab. Ya. Berubah bentuk harokat akhirnya. Yang tadi yadhhabu kemasukan amil, jamaknya awamil, lam amil jazm menjadi lam yadhhab. Muhammadun ila suq. Atau amil nasab. Contohnya lam. Namanya ini amil nasab, jamaknya tadi amil, awamil. Amil yang menasabkan. Ketika kemasukan lam yadhhaba, ya, lam yadhhaba Muhammadun ila suqi, itu yang dimaksud dengan alladzi yataghayyar shaklu akhirih, yang berubah harakat akhirnya bikhtilafil awamil ad-dakhilah alaih, tergantung amil-amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Apakah yang menasabkan atau yang memajzumkan dan seterusnya. Yadhhabu Muhammadun ila suqi. Muhammad pergi ke pasar. Lam
yashab Muhammad lam yadhhab yashab Muhammad ila suqi Muhammad belum atau tidak pergi ke pasar. Kalau lan yadhhab tidak akan pernah. Nah, lam belum, kalau lan tidak akan pernah selama-lamanya. Dalam Al-Quran ada apa? Walan yadkhulal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Orang kafir la yadkhulal jannah, selama-lamanya tidak akan masuk surga. Lan yadkhulal jannah, selamanya tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam, sampai ada onta bisa masuk lubang jarum. Kalau ada onta bisa masuk lubang jarum, orang kafir baru bisa masuk surga. perumpamaan yang mustahil Ustaz. Perumpamaan yang mustahil. Kecuali jarumnya besarnya setrak misalnya, baru mungkin. Ya, di situ walan yadkhula, bukan yadkhul, walan yadkhula. Wa kharaja biqaulina, pengecualian dari perkataan kita, kharaja biqaulina, lanjutnya ya, tinggal sedikit. Bi khilafil awamil adakhilah alaih, berbeda dengan berbedanya al-awamil, amil-amil yang masuk ke dalamnya, mithlu lahu dan bihi. Hu di situ berharokat dhammah, lahu, kemudian bihi berharokat kasroh. Tapi di situ berubah harokat akhirnya bukan karena ada amil, tapi karena mengikuti harokat sebelumnya. Lah, hukum asal domir ha adalah pengharokat dhammah, hukum asal. Ya, yaitu apabila harokat sebelumnya fathah atau dhammah, maka hukum asal dhammah. Tapi ada kalanya kasroh ketika sebelumnya kasroh, ketika contoh pada bi kasroh sebelumnya, maka di sini penyelisih hukum asal kasroh juga akan dibaca lebih enak. Kalau bihu kan gak enak dibaca, orang Arab, ini orang Arab gak enak dibacanya, maka karena mengikuti huruf sebelum harokat sebelumnya biar enak dibaca, di menyelisih hukum asal. Contohnya jadi nasi uduk ya. Kitabu hada, kitabu bu masih hukum asal, atau dia sebagai maf'ulun bih, kitabah bu masih hukum asal. Tapi kalau ngala misalnya kitabi menyelisih hukum asal. Nah, kita haknya enggak ada. Kalau nggak dhammah kasroh. Ya, kalau hukum asalnya dhammah apabila sebelumnya fathah atau dhammah, kasroh apabila sebelumnya kasroh. Dan hukum asalnya dhammah. Ini dijelaskan di sini. Fa'innahu innama, sesungguhnya itu yataghayyar, tadi berubah limunasabati ma qablahu la li'amil, berubah limunasabah, menyesuaikan ma qablahu yang sebelumnya, la li'amil, bukan karena ada amil. Ya. Bidalil qauluhu ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala ansanihu, pada firman Allah surat Al-Kahfi,
Ara'aita surat Al-Kahfi ayat 63. Ara'aita il awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura. Kalau sering baca surat Al-Kahfi nanti kata berapa? Kalau sama nanti betul. Iya, nanti kan. Allah berfirman di situ wa ma'an sa ni hu. Asalnya qiraah Hafiz bin Asim itu membaca dengan dhamma. Asalnya kalau sebelumnya ya sukun, ini dhamma. Ansani bi, tapi Hafiz membacanya dhamma. Tapi kalau sesuai kaidah bahasa tadi, kita bahu, kita bihi, dhamma. Ya, cuma Hafiz ketika membaca apa? Didomahkan karena mengikuti hukum asal. Mengikuti hukum asal bukan karena mengikuti kaidah biar lebih ringan tadi. Ya, karena sesungguhnya kalau dibaca sesuai dengan kaidah biar lebih ringan, haknya di sini berapa? Dhamma. Tapi di sini Hafiz membacanya tetap mengikuti hukum asal dhamir yaitu dhamma, beliau tetap membaca dhamma. Kemudian juga ada pada surat apa? Surat Alaihi dibaca ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca di mana ini? Alaihi. Tapi ada Hafiz juga membaca sama dengan dhamma. Karena beliau membaca sesuai dengan hukum asal dhamir ha yaitu dhamma. Ini qiraatnya Hafiz. Mungkin imam yang lain membacanya ansanihi atau alaihi. Ya. Tapi di situ Hafiz membacanya, tapi tentunya Hafiz membaca karena riwayat dari Rasulullah. Ya, ia ada beginilah bahasa, ya. Kadang keluar dari kaidah asal. Ya, kadang keluar dari kaidah asal. Ya, seperti alaihi ada di Al-Qur'an kalau lupa surat ayat berapa, surat apa? Hafiz. Mungkin ya qiraah yang sangat qiraahnya mutawatir sampai pada Nabi. Apa? Alaihi surat apa? Enggak, kalau di surat Al-Kahfi yang alaihi kebanyakan alaihi. Tapi ada satu ayat. Mungkin dicari di surat apa? Saya lupa kemarin. Ada di satu ayat yang alaihi tertulis bukan alaihi tapi alaihi. Saya lupa ayatnya ada. Kalau ada Quran yang baik, ketik ngalaihullah. Kalimat setelah ngalaihullah. Kalau ada Quran yang baik, bisa tulis semua kan ngalaihullah. Kalau ada, kalau nanti saya share juga. Ini keluar dari Hafiz di sini membuat para ulama mengatakan langsung membacanya sesuai dengan kaidah asal dhamir yaitu dibaca dhamma. Ya, untuk yang kedua mabni insya Allah nanti kita bahas di pekan yang akan datang ya. Untuk belajar diulang-ulang. Ya. Kalau yang kurang jelas kita akan dilanjutkan. Sebelum kita tutup Nabi Jatan makan es cendol. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang jauh-jauh. Bang, dari mana? Ikut kan?
Humanity.